Kami memiliki banyak tempat untuk dilihat di Osmancik. Jadi kami menuju ke Kastil Kandiber. Masih ada waktu 5 jam 16 menit sebelum jadwal sholat berikutnya. Kastil Kandiber dibangun di atas batu alam setinggi 275 meter. Tidak diketahui pasti kapan dan oleh siapa kastil itu dibangun. Tetapi diyakini berasal dari era dinasti Seljuk. Musafir ternama Evliya Çelebi mengatakan bahwa para darwis Kayun Baba berakhlak mulia, beriman kepada Allah, dan mengerjakan sholat. Tapi siapa Kayun Baba? Mari kita kunjungi makamnya di mana sebuah masjid ditambahkan dalam beberapa tahun terakhir. Kayun Baba dikatakan sebagai keturunan Khalifah Ali. Dia mengunjungi Ka'bah, pergi ke banyak tempat, dan kemudian datang ke Anatolia. Dia berkeliling Anatolia untuk sementara waktu dan akhirnya memutuskan untuk menetap di sini. Kayun Baba menggembalakan dombanya di tempat yang disebut Adatepe. Suatu hari, seekor domba melarikan diri dari kawanannya dan dari Kayun Baba. Akhirnya mereka berdua lelah. "Kau membuatku lelah, hewan yang diberkati. Kau membuatku jauh dari kesabaran Ayub," katanya, dan mencium mata domba. Kejadian ini menyebabkan Said Ali disebut sebagai Kayun Baba. Kemasyhuran Kayun Baba sampai di telinga Sultan Mehmed sang penakluk. Dia pergi ke Osmancik dan mengunjunginya dalam perjalanannya. Selama kunjungan panjang ini, Kayun Baba menggambarkan Sultan Mehmed sebagai hamba Allah dan mengumumkan bahwa dia akan memenangkan perang dengan Uzun Hasan. Setelah pidato ini, Sultan Mehmed sang penakluk berjanji untuk mendedikasikan desa-desa di sekitarnya untuknya dan membangunkannya sebuah pondok besar. Tapi Kayun Baba tidak menerima pemberian Sultan dan memintanya untuk membangun jembatan di atas Kizilirmak di dekatnya. Sultan Mehmed sang penakluk tidak hidup cukup lama untuk memenuhi janjinya, sehingga pekerjaan diserahkan kepada Sultan Bayezid II yang melihat Kayun Baba dalam mimpinya. Cara untuk menemukan Çorum adalah dengan mengikuti Kizilirmak yang melintasi seluruh provinsi. Itulah yang kami lakukan. Kizilirmak adalah sungai terpanjang yang berasal dari tanah Turki dan menuju ke laut. Kizilirmak, salah satu wadah vital provinsi ini yang memberi makan dataran dan ladang, adalah sumber pertanian padi. Air yang melambat di bendungan Obruk kini jernih. Kemudian seperti namanya, alirannya keruh. Kizilirmak yang melanjutkan perjalanannya berkelok-kelok di bawah jembatan Kayun Baba di Osmancik dan menyeberang ke barat. Dari titik ini, ia bergerak dari stepa Anatolia Tengah ke Laut Hitam di antara lembah-lembah yang diwarnai oleh hutan. Saat menjelajahi sisi lain Çorum dengan bimbingan Kizilirmak, kami tertarik dengan sawah.
alasan mengapa wilayah yang bentang dari kiri Kale hingga dataran Baftas Samsun disebut sebagai lumbung beras Turki adalah karena meluapnya Gizi Lirmak. Di jeda keempat dari jadwal sholat 5 waktu, kami beralih ke Masjid Hidirilik di tengah Coro. Setelah Gizi Lirmak, kami melanjutkan perjalanan kami. Sebelum sholat maghrib, mari kita simak informasi berikut ini. Masjid Hidirilik dibangun atas permintaan Hasan Pasha pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II oleh putra Hidir, Haretin, pada tahun 1889. Tidak diketahui kapan dan oleh siapa masjid itu dibangun sebelum itu. Bangunan pertama hancur karena gempa bumi. Masjid ini terbuat dari puing-puing batu dan bata di tengah halaman yang luas. Kubah persegi ditutupi dengan atap luar. Di depan pintu masuk menuju arah utara, ada 4 bagian ruang komunal yang ditutupi oleh atap tertutup. Dan azan pun berkumandang. Ia memanggil orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Usai sholat maghrib, kami mempercepat perjalanan agar bisa berziarah ke makam-makam di sebelah masjid. Di sisi lain, kami memikirkan alasan yang membawa mereka dari kota suci Mekah ke Coro. Yang Mulia Suhaib Rumi menjadi seorang muslim bersama dengan